Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Jamil MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi, Media dan Komunikasi, dan yang saya banggakan rekan-rekan program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Merci Buana. Oke, dalam kesempatan ini izinkan saya Mas Riniati Eva dengan NIM 552201200002 ingin mempresentasikan dan memaparkan sedikit penjelasan dari Effect of Media Violence yang dikemukakan oleh Glenn Spark dan Sherry W. Spark. Jadi di sini ditelaah melalui sejarah singkat media kontroversi dan kekerasan, yaitu sejak lahirnya televisi telah menjadi faktor yang mendorong perkembangan media massa. Namun siaran televisi seakan tidak pernah terlepas dari siaran kekerasan. Dilihat dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, teori yang berkembang dan berbagai asumsi yang dikemukakan oleh banyak ahli, program televisi kekerasan dapat membantu meningkatkan kemungkinan terjadi perilaku kekerasan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Dan televisi yang diharapkan menjadi sarana untuk memperoleh berbagai informasi dan dijadikan pelajaran bagi para audiens justru membuat masyarakat menjadi terbiasa melihat tindakan kekerasan, bahkan menganggap hal tersebut sebagai hal biasa dan ikut menirunya. Kepedulian terhadap korban dan tindakan kekerasan semakin luntur, bahkan sirna karena kekerasan dianggap suatu hal yang pantas dilakukan. Jadi menelaah tentang sejarah singkat media kontroversi kekerasan ini, seperti yang kita tahu, televisi menjadi faktor utama yang mendorong sebuah perkembangan media massa. Bagaimana begitu pesatnya, begitu signifikannya televisi berkembang menjadi wadah-wadah informasi yang sedemikian rupa, yang semakin modern, semakin baik dewasa ini. Namun sayangnya dilihat dari sejarah, juga televisi memiliki efek yang kurang baik. Ada efek-efek yang membuat masyarakat menjadi salah kaprah, menjadi salah asumsi, atau menjadi kecanduan karena ada tontonan-tontonan yang mereka lihat melalui gambar televisi atau siaran yang disiarkan oleh berbagai komponen yang disajikan dalam televisi, dipertontonkan di media massa dan dilihat oleh banyak kalangan. Ya, selanjutnya kita melihat di studi PayPound. Di studi PayPound ini dilakukan sebagai hasil pendanaan swasta dari Yayasan Filantropi dan undangan untuk para pelajar yang dikeluarkan oleh William Short, Direktur Eksekutif Dewan Riset Film, sebuah grup pendidikan swasta. Tidak semua studi berfokus pada kekerasan media, tetapi dua macam secara khusus membantu perkuat anggapan bahwa konten media yang mengandung kekerasan mungkin menjadi perhatian publik yang serius. Jadi dalam studi PayPound ini dilakukan pendanaan untuk meneliti bahwa ada titik di mana masyarakat memusatkan perhatian atau publik memusat perhatian serius kepada media dengan konten yang mengandung kekerasan tersebut. Oke, selanjutnya pemerintah Amerika Serikat mulai mengungkapkan perhatian tentang dampak kekerasan yang disiarkan televisi sejak tahun 1950-an dalam tinjauannya tentang peristiwa awal seputar peran pemerintah dalam isu masalah kekerasan media. Menelusuri peran senator Estes Kefauver tentang kenakalan Benny Ju yang mempertanyakan perlunya kekerasan dalam tayangan televisi melalui laporan Surgeon General tahun 1972, kumpulan dari 23 proyek penelitian yang berbeda yang didanai oleh National Institute of Mental Health. Jadi melihat kekerasan media, penyebab perilaku agresif. Jadi ada penyebab-penyebab ketika menonton media atau televisi yang menayangkan tentang sajian kekerasan, itu menjadi penyebab atau memberikan agresi bagi para penonton, membuat gairahnya semakin berkembang dan agresif untuk melakukan kekerasan. Jadi jelas di sini juga dipertanyakan pertanyaan sentral yang membingkai kontroversi tentang efek kekerasan media selama 4 dekade terakhir adalah pernyataan tentang bagaimana exposure gambar media yang penuh kekerasan mempengaruhi kecenderungan pemirsa
pemirsa untuk berperilaku agresif. Jadi ini cenderung mempengaruhi pemirsa atau penonton atau audiens yang menonton tayangan kekerasan itu untuk melakukan perilaku kekerasan. Oke, selanjutnya di sini ada melihat kekerasan media. Kita melihat kekerasan media ini salah satunya ada penyebab perilaku agresif. Selanjutnya pertanyaan sentral yang membingkai kontroversi tentang efek kekerasan media dalam 4 dekade terakhir adalah pernyataan tentang bagaimana exposure atau gambar media yang penuh kekerasan mempengaruhi kecenderungan pemirsa untuk berperilaku agresif. Ada banyak bukti penelitian digunakan untuk mempertanyakan ini, dan tinjauan komprehensif adalah literatur ini berada jauh di luar cakupan bab ini, terutama karena jumlah tinjauan baru-baru ini sudah ada di Comstock dan Serra tahun 1999, Johnson Kennedy dan juga Brexo di tahun 1999 juga mulai. Dan terlepas dari pernyataan bahwa banyak penelitian tentang pernyataan sentral ini, literatur selalu dicirikan oleh kontroversi yang tampaknya sejalan dengan kemajuan metodologi yang dibuat selama bertahun-tahun. Jadi ada beberapa penemu-penemu atau ahli-ahli dalam risetnya dan menemukan bahwa terlepas dari kenyataan itu, memang penelitian juga sentral melalui dicirikan oleh kontroversi yang tampak sejalan dengan kemajuan metodologi yang dibuat selama bertahun-tahun. Terus di slide selanjutnya, dari awal sejarah kontroversi ini, Badura dan Ross mengemukakan bahwa penyajian bukti yang mengandung teori pembelajaran sosial ketika mereka menunjukkan bahwa anak-anak lebih cenderung meniru tindakan agresif model ketika mereka diberi imbalan alih-alih permainan kata-kata. Studi dikritik karena ukuran agresi atau memukul boneka tiupnya tidak selalu terkait dengan konsekuensi agresi manusia. Jadi memang tayangan-tayangan adegan-adegan televisi itu juga kayak meniru-niru memukul-mukul benda atau boneka itu mempengaruhi perilaku para audiens atau penontonnya. Ketika mereka mencerna, itu kayak membangkitkan gairah mereka untuk melakukan kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin lebih jelasnya seperti itu. Oke, selanjutnya kontroversi tentang pengaruh kekerasan media. Jika sebagian besar mahasiswa setuju bahwa bukti penelitian cenderung menyatu pada kesimpulan bahwa paparan kekerasan media menyebabkan perilaku agresif, lalu mengapa debat ilmiah dan publik tentang topik ini menimbulkan begitu banyak kontroversi? Salah satu sumber penting dari perselisihan berkisar pada konklusi bahwa di antara para peneliti tentang konsep signifikan statistik, kepentingan statistik dan kepentingan sosial. Ketika hasil signifikan secara statistik menunjukkan bahwa kekerasan media secara kausal terkait dengan perilaku agresif, penelitian dapat yakin bahwa mereka telah mengamati hubungan yang tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Jadi kesimpulan seperti itu tampaknya mempengaruhi pada kesimpulan yang jelas tentang efek media. Dan mekanisme teoritis pembersihan, salah satu rumusan teoritis paling awal yang diusulkan untuk menjelaskan hubungan antara paparan kekerasan media dan perilaku agresif adalah kataris simbolik, seperti yang dikemukakan oleh Pressback di tahun 1955. Ide yang dirumuskan oleh Pressback ini adalah salah satu yang menyenangkan produser media karena memprediksi bahwa paparan kekerasan media akan memungkinkan pemirsa yang marah atau frustasi untuk membersihkan perasaan mereka, sehingga setelah menonton selesai mereka cenderung berperilaku agresif. Idenya adalah bahwa melihat kekerasan media akan memungkinkan pemirsa untuk terlibat dalam agresi fantasi, sehingga melepaskan permusuhan terpendam mereka dengan cara yang memuaskan dan mengurangi kebutuhan untuk melakukan agresi di ranah perilaku. Jadi ada juga orang kayak mereka berfantasi bahwa dengan menonton itu, kata yang dikemukakan oleh Pressback di sini, bahwa ketika menonton tayangan-tayangan itu mereka ngerasa membersihkan rasa penat atau rasa kebencian, rasa dendam itu dari berfantasi ini. Udah, kita lanjutkan lagi. Pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial diterapkan pada kekerasan media oleh Badura di tahun 1965.
Teori ini diproyeksikan bahwa karakter media yang berfungsi sebagai model untuk berperilaku agresif dapat diperhatikan oleh pemirsa dan tergantung pada apakah perilaku tersebut dihargai atau dihukum. Masing-masing akan menghalangi atau menghambat peniruan perilaku tersebut. Seperti yang dibahas sebelumnya, program studi Badura menawarkan dukungan yang cukup besar untuk proses pembelajaran sosial. Pernyataan terbaru Badura tentang teori kognitif sosial menunjukkan bagaimana formulasi awal tentang berkembangnya selama bertahun-tahun dan saat ini berdiri sebagai salah satu opsi teoritis utama untuk memahami efek kekerasan media. Next, dan lanjutannya adalah di sini gairah. Jadi di gairah dalam teorinya tentang transfer eksitasi, Gilman di tahun 1991 mengajukan gagasan bahwa sifat kekerasan media yang memicu gairah sangat penting untuk memahami intensitas reaksi emosional yang terjadi segera setelah menonton. Jadi Gilman menunjukkan gagasannya bahwa sifat media itu memicu gairah kekerasan. Jadi gairah juga bisa meningkatkan emosi positif yang mungkin terjadi setelah menonton. Teori transfer eksitasi didokumentasikan dengan baik dalam studi efek media. Dan sifat yang membangkitkan kekerasan media harus diambil secara serius dengan bukti dan studi oleh Gilman dan rekan-rekannya. Jadi penelitian ini juga ternyata mendapatkan suatu fakta yang positif karena memberikan gairah positif gitu. Jadi mungkin ketika orang menonton suatu tayangan di televisi dan mereka tahu bagaimana mencerna, bagaimana menyaring, bagaimana menanggapi dengan respon positif, maka hal itu berdampak positif juga bagi mereka. Slide selanjutnya adalah desensitisasi. Salah satu cara kekerasan media dapat meningkatkan perilaku agresif adalah melalui desensitisasi emosional. Menurut gagasan ini, dengan paparan berulang terhadap kekerasan media, saturasi fisiologi atau penyesuaian emosional terjadi sedemikian rupa sehingga tingkat ketegangan atau kecemasan atau rasa jijik awal berkurang atau melemah. Jadi salah satu cara kekerasan media dapat meningkatkan perilaku agresif adalah dengan melalui desensitisasi tersebut. Ya. Oke, selanjutnya kultivasi dan ketakutan. Membahas efek kekerasan media pada pengembangan sikap dan reaksi ketakutan pemirsa. Cukuplah untuk mengatakan di sini bahwa selain studi yang mendokumentasikan efek kekerasan pada perilaku agresif, program penelitian lain telah menyelidiki kemungkinan bahwa melihat kekerasan dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan tertentu tentang realitas sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Gardner, Gross, Morgan, dan Signorelli di tahun 1994 dan menyebabkan ketakutan tingkat tinggi yang dapat bertahan selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun setelah paparan awal. Kantor 1999. Jadi kesimpulannya adalah ternyata seperti yang kita tahu bahwa tayangan kekerasan yang kita tonton atau tayangan media televisi yang menyajikan tentang konten-konten mereka kekerasan atau tinju atau sinetron atau film gitu yang menyajikan gaya kekerasan sangat mempengaruhi terjadinya lonjakan kekerasan bagi audiens atau bagi pemirsa yang menonton. Terutama ini terjadi di kalangan anak-anak. Ini signifikan sekali. Peneliti memaparkan tadi beberapa peneliti yang saya udah baca sebelumnya bahwa cenderung kekerasan meningkat terutama bagi anak-anak di usia 5-9 tahun gitu. Jadi di mana masa-masa anak beranjak dewasa ini masa-masa mereka lagi mencari jati diri, lagi mencari membranding diri sendiri, mencari sosok atau menemukan dirinya gitu. Jadi mereka masih terombang-ambingkan sehingga ketika mereka selalu dikasih asupan tontonan yang isinya kekerasan, ya jelas ini sangat berbahaya dan sangat berdampak negatif gitu. Demikian penjelasan singkat saya dalam presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Selamat